ini diganggu oleh orang lain. Atau mungkin ada orang yang menaruh kotoran di masjid ini, marah kita ini. Ada mungkin orang yang sedang azan atau sedang khutbah seperti ini, kabel untuk mic ini dipotong, digunting, marah kita ini. Kenapa? Muncul rasa pembelaan terhadap simbol agama kita. Muncul rasa persatuan untuk mensiarkan agama kita ini melalui salah satu simbol agama ini, masjid umpamanya. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah simbol agama kita, masjid yang kita cintai ini, kita makmurkan, kita muliakan, atau kita isi beramai-ramai kegiatan-kegiatan keagamaan di sini? Indikasi memakmurkan masjid itu, pertama, ada sholat 5 waktu di dalam masjid ini. Ada sholat 5 waktu berdiri hidup dalam masjid ini. Ini indikasi memakmurkan masjid. Dan perintah ayat Al-Quran tadi, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah. Allah perintahkan bagi orang beriman makmurkan masjid. Nah, indikasinya laksanakan sholat 5 waktu di masjid ini. Suatu ketika, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah yang sudah tua lagi buta, yang bernama Abdullah ibnu Maktum, minta keringanan kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku ini sudahlah tua, buta pula, rumahku jauh dari masjid yang Rasulullah. Adakah keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Apa kata Rasulullah? Sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan panggilan? Sami'tu ya Rasulullah, aku dengar ya Rasulullah. Maka datang ke masjid. Ini sahabat Rasulullah, saudaraku, yang langsung belajar dengan Rasulullah, dijamin masuk surga. Abdullah ibnu Maktum namanya. Nah, apa siasatnya? Maka dikisahkan dalam satu riwayat, dia minta tolong kepada cucunya untuk ditambatkan tali dari tiang masjid di rumahnya, sehingga melalui tali itulah menjadi petunjuk bagi dia atau pedoman supaya dia tidak sesat sampai ke masjid. Dapat kita ambil kesimpulan, kalau kita sehat bugar seperti ini, maka tidak ada keringanan bagi kita kalau kita tidak sabar. Selama kita tinggal di sini, isi sholat 5 waktu di masjid ini, barulah salah satu termasuk kita memakmurkan masjid. Saudaraku, tidak banyak kita melihat masjid itu barangkali hanya Jumat saja seperti ini. Maka Islam sangat merindukan, saudaraku, kalau zuhur itu sebanyak ini jemaah kita, subhanallah. Kalau asar sebanyak ini jemaah kita, masya Allah. Apatah lagi kalau subuh sebanyak ini jemaah kita, maka berturunan keberkahan dari langit dan dari bumi Allah turunkan kepada kita. Saudaraku, yang sulit itu apa? Sebenarnya ini masalah. Yang sulit itu apa? Fasilitasnya ada, mesinnya ada. Ini masjid sudah bagus. Allah sudah bagus kan di masjid, lantai keramik, kipas angin dingin, tidak ada bocor, cantik catnya, mantap fisiknya, tinggal mengisinya. Kesalahannya apa? Kesalahannya kita kurang doa kepada Allah, kurang minta kepada Allah supaya Allah gerakkan hati kita datang ke masjid ini untuk sholat berjamaah. Itu aja salah, itu aja kurang. Maka melalui wasilah Jumat ini adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr, mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk berbuat sabar. Kami khatib yang fakir ini, yang doib ini, sekaligus mungkin saya pimpinan agama di sini, selaku kepala kantor urusan agama, berkewajiban mengingatkan, berkewajiban mengajak kita isi masjid ini dengan sholat 5 waktu berjamaah. Sudah kusampaikan ya Allah di hadapan semua jemaah ini, jangan lagi nanti aku ditanya ya Allah, apakah sekarang ini sudah kusampaikan atau tidak? Hari ini sudah kusampaikan. Apa doanya? Rasul ajarkan doa ini kepada sahabat pula yang bernama Mu'az bin Jabal ketika akan diutus ke negeri Yaman. Wahai Mu'az, engkau akan diutus ke Yaman, Mu'az.
Di Yaman itu sebuah negeri yang tak sama dengan Madinah. Penduduknya, karakternya, budayanya beda dengan penduduk Madinah, Muaz. Maka engkau akan menemui beberapa persoalan-persoalan. Maka Muaz, kuatkan hatimu. Minta kepada Allah, wahai Muaz, supaya jangan malas. Nah, apa doanya? Selalu dibaca oleh imam. Dan ketika kita mendengar imam membaca doa ini, jangan ragu, ucapkan amin ya Allah. Dengan penuh harap supaya doa kita dikabulkan Allah. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk selalu mengingatmu ya Allah. Doa apa? Berdoa. Nah, jangan lupa doa ini sampaikan kepada anak-anak kita, supaya anak kita mau ke masjid, kita dibuat sebagai orang tua datang ke sini. Pakai baju yang bagus, pakai kopiah yang bagus, pakai sarung yang bagus, bersih dari hadas, besar dan hadas kecil, datang ke sini. Angkat takbir, sujud di sini, beribadah di sini. Anak-anak kita pun akan ikut. Ketika kita ngajak anak, wahai anakku, ayo ke masjid. Kalau kita sudah melaksanakan ini, maka hati anak pun dengan sukacita mengikuti kita. Maka yang bisa mengurang rasa malas ini doa. Doa kita. Ya Allah, bantu aku ya Allah supaya selalu mengingatmu. Kemudian doa yang kedua, yang Allah amanahkan kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, engkau telah beri sawit banyak kepada aku ya Allah. Satu kali panen lumayan ya Allah, bisa bayar kredit mobil, bisa bayar kredit Honda dan lain sebagainya ya Allah. Tak ada lagi nikmat yang tidak aku syukuri ya Allah. Tak ada lagi nikmat yang kuingkari ya Allah. Maka aku bersyukur kepadamu ya Allah. Bentuk syukurku itu sholat. Maka syukur yang paling tinggi melaksanakan sholat. Setelah kita minta kepada Allah supaya Allah lunakkan hati kita, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang ketiga doa yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, wa hasuna amali. Ya Allah, bantu aku ya Allah supaya amalku lebih baik ya Allah. Jumat kemarin kita hadir di sini bawa impak cuma 10.000, pastikan Jumat ini 11.000, 12.000, syukur-syukur lebih banyak. Nah, ini trik untuk memakmurkan masjid ini ya bahwa jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdirilah masjid yang kita cintai ini sebagai simbol agama kita ini, marah kalau orang hinakan masjid ini, marah kita kalau orang taruh najis di masjid ini, tidak diisi. Tak ada sholat 5 waktu di sini. Hanya sebatas itulah keimanan kita, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Hanya sebatas ini. Sementara kita bersumpah kepada Allah 5 kali sehari semalam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya Allah, hidupku, matiku, pengorbananku hanya untukmu ya Allah. Tapi tak jalankan sumpah itu. Semua teman sumpah itu. Nah, maka oleh karena itu saudaraku, minimal apa yang kita baca kita paham maknanya. Nanti ketika kita akan sholat, Allahu Akbar, baca takbiratul ihram, ada kalimat inna sholati ya Allah, sholatku ya Allah, wa nusuki, pengorbananku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untuk. Nah, untuk itu semua salah satunya sholat. Dan ingat ada hadis Rasulullah SAW yang luar biasa. Awwalu ma yuhasabu 'ala al-'abdi yawmal qiyamah as-shalat. Yang pertama nanti disoal pada yaumil akhir, sholat. Yang pertama disoal. Apabila sholatnya bagus, hasuna amalul, maka insyaallah semua amal itu akan baik. Tapi kalau tak baik, maka semuanya akan tidak baik. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa lagi yang mengajak ini kalau bukan kita? Sampaikan dakwah ini kepada anak-anak kita, kepada cucu dan tetangga kita. Jangan sampai masjid ini hanya diisi untuk sholat Jumat saja. Maka kita tak bisa salahkan orang lain kalau menghinakan masjid kita. Tak bisa kita salahkan orang lain kalau menempel masjid kita dengan kotoran. Kenapa? Tak pernah kita isi. Tak pernah ada sholat 5 waktu di sini. Kami yakin melalui dakwah ini, insyaallah Allah membukakan hidayah kepada kita semua. Wastabiqul khairat, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma shalli ala